Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digitalpreneur dimanapun Anda berada? Pada kesempatan ini saya dengan Muhammadur Akbar. Saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya bagaimana saya ingin merubah mindset atau cara berpikir sahabat-sahabat semuanya untuk kemudian menjalankan bisnis online atau digital marketing, ya, marketing online. Coba kita bandingkan kalau misalkan kita menjalankan suatu usaha atau bisnis yang memang cara konvensional atau cara lama, ya, menggunakan gaya-gaya offline. Nah, tentunya ini membutuhkan modal besar, ya. Contohnya saja misalkan kita mau usaha offline yang sederhana saja, ya, misalkan bikin toko HP begitu. Setidaknya kita harus sewa tempatnya, sewa karyawannya, ya. Kemudian juga sewa membeli barang-barang yang harus dipajang di toko, misalkan seperti itu, ya. Dan ini modalnya sangat besar sekali. Sudah begitu juga pangsa pasarnya hanya di lingkungan sekitar saja. Bedanya kalau dengan yang bisnis online, ya, atau menggunakan cara-cara pemasaran dengan digital marketing, maka ini akan membutuhkan dana yang sangat minim begitu, bahkan dengan daya yang kita miliki saja. Contohnya saja kita misalkan hanya punya HP saja, itu kalau kita maksimalkan untuk kita jalankan bisnis online, ya, itu sudah cukup sebetulnya sahabat-sahabat digitalpreneur, ya. Nah, apalagi kalau misalkan punya modal, punya laptopnya, itu bisa lebih profesional mengelola bisnis online. Atau misalkan punya kemampuan untuk menggaji karyawan untuk melakukan aktivitas-aktivitas, melakukan brand online misalkan. Nah, ini juga akan sangat luar biasa. Tapi yang perlu diingat dari sahabat-sahabat semuanya adalah dengan menjalankan bisnis online ini bisa dijalankan dari mana saja, sangat fleksibel sekali. Bisa dijalankan dari rumah, ya, dari sambil kita misalkan tempat lain begitu, ya, atau sambil berwisata. Dengan bisnis online ini akan sangat luar biasa potensi bisnisnya begitu. Atau kita coba lihat contoh saja misalkan bisnis online yang sudah berjalan, ya. Kita lihat coba yang mungkin kalau kita bisa ambil sampel adalah seperti bisnis Gojek misalkan, ya. Dulu awal-awal Gojek ini kan masih konvensional. Jadi orang kalau mau pesan Gojek ya harus datang ke satu tempat, pangkalan ojek namanya. Kemudian dia harus cari, harus jalan begitu untuk mencari tukang ojeknya. Lalu dia bisa sampai tujuan untuk kemudian menggunakan jasa ojek. Tapi akhirnya muncul ada aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini, sehingga penumpang cukup menggunakan handphonenya saja lalu kemudian bisa memesan jasa ojek, ya. Bahkan nggak hanya jasa ojek saja, jasa makanan juga, jasa antar makanan, lalu kemudian jasa-jasa yang lainnya. Bukan hanya Gojek saja, contohnya saja seperti Tokopedia, Bukalapak, yang awal-awalnya itu masih cara-cara konvensional. Tapi kita lihat saat ini justru ide-ide bisnis digital ini memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Kalau misalkan kita mau bangun bisnis atau startup, ya, bisnis digital startup itu dengan model seperti tadi, ya, membangun sebuah platform, ya. Nah, sedangkan kalau kita bisa memulai sesuatu bisnis online yang dari yang paling sederhana saja, contohnya sahabat-sahabat bisa memulai misalkan tidak punya produk atau barang atau jasa, sahabat bisa fokus bagaimana trik cara berjualan di online. Jadi misalkan produknya dari produk orang lain, lalu kita coba pasarkan melalui trik-trik strategi online. Nah, di sini kan kita bisa dapat komisi bagi hasil dari yang pemilik barang atau jasa begitu. Lalu kemudian kalau kita misalkan fokusnya mau produksi barang, ya, atau memiliki jasa, ya, maka kita bisa bekerja sama dengan reseller, ya, orang yang kemudian nanti membantu menjualkan lewat sosial media mereka misalkan, atau dengan cara-cara online seperti itu. Saat ini untuk bisa mencari, ya, para reseller misalkan seperti itu, ini di masa digital saat ini akan sangat mudah sekali untuk melakukan rekrutmen seperti itu. Tentunya itu ada cara-cara tersendiri yang nantinya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Pada intinya adalah dari video ini saya ingin mengajak kepada Anda bahwa kepada sahabat-sahabat semuanya, memilih bisnis online ini adalah pilihan yang tepat buat sahabat-sahabat semuanya. Kalau memilih bisnis offline, tentunya ini harus diawali dengan modal yang besar, ya. Sedangkan kalau bisnis offline, setidaknya ini kita bisa mulai dari aset yang kita miliki saat ini saja. Contohnya saja kita punya HP saja, itu sudah bisa kita gunakan untuk melakukan bisnis online. Sahabat semuanya, jadi contoh-contoh juga sudah banyak orang-orang yang dia memulai bisnis online, dan mereka ada juga yang memang sukses dari bisnis online-nya
Mungkin ada juga yang masih proses untuk mencapai kesuksesannya. Nah, artinya sukses atau tidaknya ini tergantung dari sahabat-sahabat semuanya. Kalau fokus, lalu kemudian melakukan analisa, lalu kemudian mengembangkan produknya, layanan yang semakin bagus, maka orang pembisnis tentunya harus punya keyakinan bahwa produk ini akan berkembang pada saatnya nanti. Yang artinya dengan melakukan bisnis online, saya ambil contoh saja misalkan dari cara-cara digital marketing ya. Misalkan kalau dengan cara konvensional, biasanya ketika memasarkan suatu produk, biasanya dia harus pasang iklan. Setidaknya harus itu. Pasang iklan atau juga biasanya itu cetak brosur ya. Kita tahu ketika cetak brosur itu setidaknya harus mengeluarkan berapa rupiah dari setiap brosur yang kita berikan kepada seseorang. Tapi dengan metode bisnis online, kita sudah tahu bagaimana fungsi WhatsApp ya. Kita bisa berkomunikasi dengan setiap orang ya hanya dengan mengirim message saja atau blast itu tanpa harus mengeluarkan biaya ya. Misalkan kita internetnya pakai jaringan wifi misalkan seperti itu ya. Atau setidaknya biaya itu sangat minim sekali. Bahkan kita nggak hanya melakukan digital marketing menggunakan seperti WhatsApp ya, kita bisa menggunakan media-media sosial atau menggunakan alat marketplace, atau kita memiliki website dan juga memiliki cara-cara trik-trik digital marketing yang lainnya. Nah, ini artinya saya berharap dari saya menjelaskan ini sahabat-sahabat semuanya sudah terubah mindsetnya, mindset berpikirnya sudah berubah. Kenapa? Karena kalau mindsetnya belum berubah, khawatir nanti materi-materi yang lainnya ini nggak akan sampai gitu ya. Karena setelah video ini saya akan menyampaikan materi-materi selanjutnya yang nanti akan saling terkait ya, saling terhubung. Karena pada paket pelatihan digital trainer ini akan menjelaskan banyak hal kepada sahabat-sahabat semuanya, mulai dari cara berpikirnya, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana strategi dan teknikalnya seperti apa. Seperti itu. Baik sahabat-sahabat semuanya, di sini pada sesi ini saya berharap sahabat-sahabat semua sudah berubah ya dari cara mindset berpikirnya. Saya akhiri untuk video kali ini pada materi part berikutnya. Dari saya Muhammad Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.